Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, teristimewa mempelai berdua, Andre dan Deta, selamat pagi berkah dalam. Semua orang pernah omong tentang cinta. Bahkan sekarang anak-anak kecil pun tahu kata cinta itu. Meskipun mungkin pemaknaannya belum terlalu jelas. Dan ketika omong tentang cinta, tidak ada habisnya. Namun, mengapa orang saling mencintai, sudah berkeluarga, ada yang tidak bahagia, bahkan ada yang berpisah? Maka, dalam kesempatan ini, mari kita juga omong tentang cinta. Dan semoga kita serius omong tentang cinta ini. Sehingga nanti cinta yang kita omongkan hari ini bisa membuat cinta Andre dan Deta awet sampai mati. Maka dari itu, mari kita belajar bersama sebuah arti cinta. Kalau boleh kita berbagi, ada 3 minimal arti cinta. Supaya mudah diingat, mari kita singkat. 3 arti cinta disingkat agak ekstrim, yaitu PKI. Mudah ya diingat ya. 3 arti cinta PKI. Biar mudah saja. Yang pertama, passion. Ketika orang mencintai atau jatuh cinta, Andre jatuh cinta pada Deta, Deta jatuh cinta pada Andre. Ada rasa cinta. Dan juga ada kemudian relasi intim. Rasa cinta itu ada karena apa? Karena ketika orang saling mencintai, mengalirlah dalam otak ini yang namanya hormon cinta. Yang membuat sejuta rasanya. Bener? Wah, mantuk-mantuk. Sejuta rasanya berbunga-bunga. Yang kor masih berbunga-bunga cintanya? Masih sejuta rasanya? Wah, mantap. Puji Tuhan. Yang lain masih sejuta rasa berbunga-bunga, yang sudah rambut putih masih? Semoga. Namun mungkin tidak. Karena apa? Karena hormon cinta itu ketika sudah mengalir, tidak akan mengalir terus, besar terus, tidak mungkin. Hormon cinta itu bisa surut. Dan di dalam passion ini, ketika orang sudah saling mencintai, kemudian ada relasi intim. Seperti suami istri, ada kehangatan, ada kedekatan, ada keakraban. Bapak Ibu masih hangat, masih dekat, akrab, amin. Puji Tuhan. Sehingga ada kata soulmate, menjadi belahan jiwa.
Maka karena hormon cinta ini bisa surut, tidak cukup arti yang pertama, passion. Tidak cukup. Arti yang kedua setelah P apa? K. Kira-kira apa? Komitmen. Setelah passion harus ada arti kedua, yaitu komitmen. Ada janji dan ada tekad berdua. Maka nanti mereka berdua juga akan mengucapkan janji nikah, yang kemudian akan disebut dengan sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan ini paling khas dan unik. Kalau sakramen baptis, yang membaptis adalah imam. Kalau komuni, sakramen ekaristi diberikan oleh imam. Begitu pula sakramen penguatan diberikan oleh uskup dan lain sebagainya. Hanya satu yang tidak diberikan oleh tertabis, yaitu sakramen perkawinan. Yang memberikan sakramen perkawinan pria dan wanita ini. Andre memberikan janjinya kepada Deta, Deta memberikan janjinya kepada Andre. Maka diumumkan di dalam gereja akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Yang menerimakan bukan Romo. Yang menerimakan sakramen perkawinan Andre dan Deta. Saling menerimakan sakramen perkawinan. Luar biasa. Maka sakramen perkawinan ini baik atau tidak tergantung mereka berdua. Maka diharapkan sebagai pribadi yang nanti sudah menerima sakramen perkawinan, tugasnya yang utama satu. Mulai hari ini, yaitu saling memberi Yesus. Dengan cara saling mendoakan. Sebut nama Andre lengkap, didoakan. Sebut nama Deta lengkap, didoakan. Setiap hari minimal sekali. Supaya apa? Supaya setiap hari yang datang Tuhan. Mengapa ada penganiayaan? Mengapa ada luka di hati suami istri? Mengapa ada KDRT? Gereja yakin ketika suami istri seperti itu pasti sudah berhenti saling mendoakan. Maka ketika berhenti saling mendoakan, yang hadir bukan Tuhan, namun setan. Dan semoga mereka berdua sungguh-sungguh mau menghayati komitmen janji ini. Tekad mau hidup bersama, setia dalam suka duka, untung malang, sehat sakit, sampai maut memisahkan. Tekad hidup bersama. Maka semoga nanti juga hidup bersama. Sehingga sungguh bisa saling menghayati bukan lagi dua, melainkan satu. Jujur terbuka. Tidak ada yang disembunyikan. Amin. Puji Tuhan. Namun tidak mudah. Ini bapak-bapak ini yang hadir di sini, semua bapak-bapak. Siapa belum pernah ngapusi bojone? Tunjuk jari. Wah, semua pernah ya? Tidak mudah. Jujur terbuka itu tidak mudah. Begitu pula istri.
juga kadangkala ngapusi bojone. Amin. Amin. Amin ya. Amin. Konkret. Maka ini tidak mudah. Semoga dihayati komitmen, janji dan tekad. Yang ketiga, PKI. Intimasi. Kecocokan, kenyamanan. Cocok, klik, jodoh. Akhirnya Deta dapat jodoh. Akhirnya Andre dapat jodohnya. Amin. Puji Tuhan. Sehingga semoga sungguh cocok, klik. Memang berbeda kalau cocok itu. Seperti mur dan baut. Berbeda. Ada murnya, ada bautnya. Kalau sama malah tidak cocok. Semuanya mur, semuanya baut. Ada klik, ada cocok. Jodoh. Lalu kenyamanan. Semoga selalu dibangun rasa nyaman, aman, dan kerasan. Sehingga nanti selalu akan ada rindu. Bapak yang sudah senior masih rindu pada istri? Puji Tuhan, mantuk-mantuk. Istrinya masih sering rindu pada suami? Puji Tuhan, haleluya. Itu ada rindu ketika ada aku ingin nyaman, aman, kerasan di samping suamiku, samping istriku. Dan semoga sungguh itu terjadi. Dan juga rasa nyaman ini tentulah ada yang namanya bahasa kasih atau baterai kasih. Ketika bahasa baterai kasih ini tercukupi, maka orang itu full energi, siap mencintai. Namun kalau baterainya itu low bat, dia tidak siap mencintai. Maka semoga Andre dan Deta saling tahu, entah itu perkataan yang positif, waktu yang berkualitas, atau sentuhan, atau pelayanan, atau hadiah. Mana bahasa kasih Andre? Mana bahasa kasih Deta? Lalu Deta memenuhi bahasa kasih Andre, Andre memenuhi bahasa kasih Deta. Semoga dengan demikian menjadi penuh kasih. Kalau menjadi suami istri tidak kepenuhan kasih, apa yang terjadi? Kalau kepenuhan kasih, dia keluar rumah, bapak atau ibu, dia berbagi, dia siap mengasihi sesama. Namun, kalau di rumahnya tidak kecukupan kasih, dia keluar rumah mencari kasih. Dan itulah yang terjadi ketika kasih tidak tercukupi. Dan semoga keluarga Andre dan Deta kasihnya tercukupi mulai hari ini sampai akhir hayat. Sehingga ketika keluar rumah bisa mencintai sesama, bisa mencintai lingkungan masyarakat gereja. Namun kalau tidak terpenuhi, dia akan mencari-cari. Dan semoga dengan itu semua mereka berdua bahagia mulai hari ini sampai akhir hayat. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.